Selamat malam, kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas soal berita Maverick Vinales yang baru saja keluar kemarin sore. Ya, sorry gue belum bisa bahas kemarin karena gua juga baru lihat atau buka buka berita itu sekitar ya jam 12 malam. Jadi gue belum bisa bahas soal Maverick Vinales ini. Oke, pertama-tama mungkin belum belum ada yang tahu ya kenapa Vinales gabung ke Aprilia. Seperti yang lu ketahui bahwa sebelumnya ya saat ini ya Vinales sama Yamaha ini sudah memiliki hubungan yang kurang harmonis atau kurang baik. Jadi hubungan ini sempat memanas saat Maverick Vinales itu dia apa finish terakhir di MotoGP Sanjaring. Jadi setelah itu dia membuat statement yang membuat dari petinggi Yamaha itu kesel gitu. Terus ini juga berlanjut ke MotoGP Asen. Setelah di MotoGP Asen, ya itu gua lihat seperti titik balik dari Maverick Vinales. Tapi ternyata ya setelah race ya minggu race terus Seninnya itu kedua belah pihak memutuskan bahwa antara Maverick Vinales sama Yamaha memang sudah tidak bisa bersama lagi dan memutuskan untuk cabut untuk berpisah di musim 2021 ini. Seperti yang lu tahu juga, sebenarnya Vinales ini masih punya kontrak selama 2 musim bersama Yamaha dan dia memangkas kontraknya yang 2 musim menjadi 1 musim. Jadi yang seharusnya dia itu selesai di tahun 2022 dan itu setelah dipangkas, ya kan? Otomatis kan selesai di akhir musim ini gitu. Jadi dia ingin pergi dari Yamaha karena ya seperti yang lu tahu banyak berita yang mengabarkan bahwa dia sangat kecewa dengan Yamaha mengingat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan selama dia di Yamaha. Contohnya seperti karakteristik motor yang sama sekali tidak sesuai dengan gaya balapnya. Ya, gue tahu kalau Vinales ini salah satu pembalap yang memiliki gaya balap agresif, bukan smooth. Jadi kalau dia dikasih motor yang tipikal bukan agresif, otomatis dia nggak cocok sama motornya, gitu. Ya banyak sih ya rumor-rumor tentang kepergian Vinales ini. Tapi yang gue tahu ya itu. Terus sekarang kita fokus ke pembahasannya bersama tim Aprilia, tim barunya di MotoGP 2022 nanti ya. Kira-kira Vinales ini keuntungannya apa yang akan ia dapat bersama tim Aprilia nantinya? Kalau dari gue pribadi ya si Maverick Vinales ini kalau dia gabung ke Aprilia, dia tidak akan terlalu tertekan oleh suatu apa namanya oleh target ya, otomatis targetnya nggak begitu tinggi, nggak harus gelar juara, yang penting konsisten aja 1 musim ya. Kalau gue bilang dia nggak harus apa namanya target untuk championship untuk MotoGP 2022 mendatang. Jadi uh, yang penting konsisten bisa finish di top 5 aja itu udah bagus pakai Aprilia ya. Aprilia ya seperti yang lo tahu di beberapa race ini kan, di beberapa seri terakhir ya Aprilia kan mulai-mulai menunjukkan performa yang menjanjikan ya kan. Dan Aprilia ini sayangnya banget ya sama sekali belum didatangi oleh pembalap-pembalap top ya. Dan ini baru baru musim ini Aprilia mampu mendatangkan pembalap top. Contohnya ya si Andrea Dovizioso, ya kan. Si Andrea Dovizioso ini kan didatangkan dari Ducati karena si Dovi menolak perpanjangan kontrak bersama tim Ducati, otomatis kan ini kesempatan yang bagus buat Aprilia untuk mengembangkan ya proyek RSGP mereka.
dan di musim depan kedatangan pembalap yang lebih punya pengalaman bertarung di pos depan seperti Maverick Vinales. Bukannya Vinales sering di papan tengah. Ya, iya memang. Tapi kalau gue bilang dia salah satu pembalap top papan atas ya. Karena sudah berkali-kali juga dia bersaing untuk podium, untuk kemenangan. Uh, Selain itu adalah ada juga teammate-nya ya, rekan satu timnya. Nah, ini juga sangat menguntungkan buat Vinales. Kenapa? Karena reuni lagi dong antara Alex Espargaro sama Maverick Vinales. Seperti yang lu tahu juga ya, kolaborasi antara Maverick Vinales sama Alex Espargaro ini di Suzuki itu kan di dua musim di tahun 2015 sama 2016. Di dua musim itu kan mereka baru pertama kalinya meracik motor Suzuki menjadi motor yang seperti sekarang ini, yakni ya dari hasil kerja keras mereka berdua sebenarnya. Kalau gue bilang kenapa Joan Mir juga bisa juara, kenapa pembalap Suzuki sekelas Joan Mir yang baru naik ke MotoGP langsung bisa bersaing juga di musim keduanya. Ya itu karena DNA motor Suzuki ini udah ketemu gitu ya buat para pembalapnya gitu. Nah, seperti yang lu tahu juga bahwa Alex Espargaro ini juga sebenarnya sudah sangat yakin bahwa Maverick Vinales akan bergabung bersama mereka untuk musim depan. Jadi si si Espargaro itu sudah membuat statement ya sebelum sebelum finalis itu diresmikan ya di kemarin, sebelum diumumkan oleh Aprilia. Dia sebelum race Austria kemarin itu dia sudah bilang bahwa sudah mengucapkan selamat datang kepada uh, Maverick Vinales. Mungkin kedua belah pihak sudah menemukan uh, negosiasi yang tepat untuk kedua dua dua kubu antara Vinales sama Aprilia ini. Dan ya itu otomatis disambut dengan baik dong oleh Alex Espargaro karena lu tahu mereka berdua ini sering menghabiskan waktu bersama juga, bersepeda bersama gitu ya kan. Jadi Vinales sama Espargaro ini salah satu duet yang gue bilang duet yang cocok untuk mengembangkan suatu motor. Contoh aja Suzuki, ya kan. Tanpa dua pembalap ini, Suzuki bukan apa-apa sekarang. Terus selain itu, Vinales juga bisa mendapatkan motor yang sesuai dengan gaya balapnya. Ya. Nah, yang ketiga ini pasti dong ya, karena dia pengen motor yang sesuai dengan gaya balapnya. Karena di Yamaha dia tidak mendapatkan itu, dan di Aprilia mungkin dia akan mendapatkan itu. Kenapa? Karena selain dia tipikal rider yang suka ngeluh ya, gue nyebutnya suka ngeluh. Ya itu karena dia tahu ya mana yang tepat untuk dia dan mana yang nggak tepat untuk dia. Tapi gue bilang di sini Vinales bakalan cocok sama Aprilia karena motor ini kan bermesin V4. V4 ini kan lebih cenderung ke tenaga mesin, otomatis kan memiliki power yang oke, dan di situ juga bisa dimanfaatkan oleh si Maverick Vinales ini karena Aprilia di situ juga sudah mulai memperbaiki lah sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi di sini juga Aprilia masih ada 3 kali tes yang harus dijalani bersama Andrea Dovizioso, dan itu juga punya keuntungannya. Jadi semakin banyak data masuk, semakin banyak juga buat para pembalap reguler atau Alex Espargaro sama Maverick Vinales ini meracik motornya untuk musim 2022 nanti. Nah, terus berikutnya itu yang ada yang kurang bagus juga, yakni bayaran dari Maverick Vinales yang sebelumnya ya
8 juta, yang 8 juta US dollar. Akhirnya Aprilia hanya menyanggupi 2 juta US dollar atau sekitar 27 miliar. Kalau sebelumnya di sekitar 8 juta US dollar itu sekitar 115 miliar per tahunnya bersama Yamaha. Dan sekarang dia hanya mendapatkan 27 miliar per tahun. Kurs 1 dolar Amerika Serikat senilai 14.000 per 17 Agustus 2021. Ya, ini dari yang gue baca di berita. Jadi sudah sudah selesai negosiasinya, berarti per tanggal 17 Agustus Vinales akan mendapatkan kurs sebesar 1 dolar dari Aprilia. Karena dibandingkan dengan Yamaha, ini jauh lebih kecil. Yang prediksi di video-video gue sebelumnya, kalau gue bilang sekitar 3,5 atau 3 juta US dollar atau 3 juta ya, itu ternyata jauh di bawah itu gitu, karena Vinales juga sempat mematok siapapun itu harusnya ada di setengah dari harganya bersama Yamaha. Ini dia bukan bukan mata duitan berarti ya kan. Tapi ya kali lu terlalu murah banget untuk pembalap sekelas pembalap top ya kan. Ya pasti ada maunya aja gitu. Ya kali lu kerja bayarannya dikit kan otomatis lu cabut gitu. 2 juta euro atau 2 juta US dollar kalau gue bilang itu gak terlalu buruk, memang kecil tapi daripada lu nganggur untuk musim 2022 musim depan, kan mending lu ambil ya. Terus lu bisa balapan untuk musim depan. Jadi ini dia menandatangani kontrak bersama Aprilia tuh 1 musim, 1 tahun. Jadi opsi perpanjangan kontrak juga di tahun 2023. Kalau memang kedua belah pihak sama-sama puas. Aprilia puas, Vinales puas, kemungkinan besar mereka akan tetap bekerja sama untuk musim 2023. Tapi kalau memang ada yang tawaran lebih menggiurkan, mungkin bisa jadi aja ya kan dari tim yang lebih baik dari Aprilia. Gua nggak menyebut Aprilia ini tim yang buruk. Aprilia adalah salah satu tim yang baru merintis dan sekarang mulai terbukti hasilnya, ya kan. Nah ini juga bisa bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi pacuan buat si Vinales untuk tampil lebih baik lagi lah di tahun depan ya bersama Aprilia. Terus berikutnya juga ada kabar bahwa Yamaha juga belum memutuskan apakah Vinales ini akan tampil di MotoGP Inggris nanti akhir pekan depan ya, uh, karena peting Yamaha masih belum bisa menerima apa yang telah dilakukan Vinales kepada mereka di MotoGP Styrian kemarin, minggu kemarin. Jadi itu masih sangat membuat para petinggi Yamaha itu geram dengan sikap yang dilakukan Vinales, meskipun si Vinales juga sudah meminta maaf secara langsung kepada pihak Yamaha. Tapi gue belum tahu kalau memang Yamaha memutuskan untuk mendepak Vinales lebih cepat, kemungkinan besar Aprilia akan membuat keputusan untuk mungkin bisa balapan lah dengan tim Aprilia secepatnya. Tapi kalau gue lihat alangkah baiknya dia harus tetap stay dulu bersama Yamaha ya sampai akhir musim, karena bagaimanapun selain lu sudah memiliki hubungan yang buruk dengan tim, bukan berarti dia harus disuruh pergi, karena kekisruhan yang terjadi antara Vinales sama Yamaha ini kan sudah merembet jauh banget, udah sama sekali
udah nggak bisa diomongin secara baik-baik, udah sampai ke telinga para pembalap yang lain, pembalap senior seperti Valentino Rossi juga menyayangkan dengan cara seperti itu. Ini juga cukup memalukan kalau Valentino Rossi melihat, dan ya mau gimana lagi, namanya juga sudah sama-sama ingin pisah ya, nggak mungkin lah bisa dipertahankan gitu. Jadi ya gua berharap yang terbaik aja lah untuk MotoGP musim 2022 dari Vinales. Oke, mungkin segini aja ya videonya, udah mau 16 menit, jadi udah cukup aja ya, jangan terlalu banyak. Oke, mungkin sekian aja dah dari gua. Oke, thanks for watching this video, thank you very much, ciao.